Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini untuk edisi Kamis 16 Februari 2023. Kita berjumpa di Palembang siang ini dalam acara Palembang Bisa. Nah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini dalam Palembang Bisa, kita akan mengangkat sebuah topik ya. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Palembang dalam pencegahan dan juga penurunan stunting di Kota Palembang. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, ini adalah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Palembang, Ibu Dr. Anda Sofiarina MSI ya. Kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Bu Rina ya manggilnya ya, atau Mbak Rina nih kira-kira? Boleh, Bu Rina boleh. Boleh Bu Rina boleh. Karena kalau biasanya dipanggil Uni Mbak gitu ya. Lydia, biasa dipanggil Uni. Biasa dipanggil Uni. Baik. Ini apa kabar nih Mbak Rina? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua sehat ya. Amin, amin Allahumma amin. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini dalam Palembang Bisa kita berjumpa untuk membahas tentang peran Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Palembang dalam pencegahan dan juga penurunan stunting di Kota Palembang. Okay. Nah Mbak Rina, kita kalau ngomongin masalah stunting kan, kita tahu nih ya bahwa dari pemerintah pusat sendiri itu kan tentunya mengharapkan adanya penurunan angka stunting ya. Sementara kan kita tahu sekarang katanya meningkat begitu angka stunting dan diharapkan untuk bisa penurunan. Tetapi untuk bisa mengedukasi masyarakat, terlebih dahulu kita pengen tahu apa sih sebenarnya stunting, karena tidak semua masyarakat ini mungkin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan stunting. Silakan. Oke Mbak Lydia, terima kasih sudah diundang ke sini. Kita bisa berjumpa di Pro 1 ya. Pro 1 RRI Palembang. RRI Palembang di Pro 1 RRI Palembang dalam acara Palembang Bisa, ya? Palembang Bisa. Oke, saya akan mencoba memberi semacam sharing, info sharing kepada para pendengar. Mudah-mudahan bisa diterima. Bahasan kita pada saat ini adalah masalah stunting. Stunting ini memang sedang digencar-gencarnya oleh pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, kabupaten kota sampai ke
desa-desa dan kelurahan sampai ke bawah ke lini lapangan. Jadi stunting itu benar-benar sudah dicanangkan oleh Presiden sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021. Ya. Di situ dinyatakan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Oke, berada di bawah standar. Boleh dikatakan ini seperti yang dikutip oleh Kepala BKKBN Pak Asto, bahwa stunting itu dikatakannya adalah gagal tumbuh. Gagal tumbuh kalau bahasa Gagal tumbuh secara optimal. secara optimal. Akibatnya dia pendek, tidak sesuai dengan umurnya. Iya. Itu menyangkut juga gagal perkembangan kecerdasannya. Oh, jadi kalau gagal tumbuh maka akan berkaitan juga dengan Gagal perkembangan kecerdasan dan kemampuan intelektualnya, responnya itu jadi akibatnya fatal kan. Jadi ini sangat dikhawatirkan ya. untuk kedepannya kan, karena memang negara kita ini membutuhkan generasi penerus yang handal, yang cerdas ya. cerdas, sumber daya manusia yang sehat. Cerdas, yang produktif yang bisa membawa bangsa ini nanti bisa bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa yang maju, begitu. Jadi ini benar-benar harus dihindari oleh jangan sampai terjadi, jangan sampai yang sudah stunting menambah lagi. Oke, jadi itu. Angkanya jangan sampai bertambah, jangan sampai bertambah. Iya. Nah, jadi terkait dengan tentunya angka stunting itu sendiri, Bu Amrina ya, untuk 2021 katanya sempat terjadi penurunan, dan di 2022 terjadi peningkatan kembali begitu ya. Ini kira-kira untuk stunting itu sendiri, apakah susah diprediksi begitu atau seperti apa nih Bu Rina? Enggak, memang stunting itu dari tahun 2019 ya, angkanya itu lebih kurang 4.000 kasus. 4.000 kasus, oke. Ya, secara nasional. Oke. Ya, sebanyak 7,9%. Kemudian di tahun 2021 itu menurun menjadi 1.300 kasus atau sebanyak 3,3%. Menurunnya? Iya. Kalau sekarang ini katanya ini sudah berkisar 14%. Palembang sudah berupaya untuk menurunkan angka stunting itu, karena rata-rata tingkat nasional itu harus turun sekitar 12% atau lebih dikit boleh gitu. Tapi jangan sampai di atas itu. Jangan sampai di atas tersebut ya. Nah, ini ngomongin masalah stunting ini sendiri, sampai akhirnya ada di angka 14% begitu ya. Apakah karena kurang edukasinya masyarakat tentang stunting ini atau apa penyebabnya, Bu Rina? Enggak, kalau Kota Palembang ini setahu saya sudah banyak berusaha keras ya. Karena memang ini penanggung jawab utamanya memang di BKKBN ya. BKKBN sebagai penanggung jawab utama program nasional program stunting ini di Kota Palembang, khususnya kantor dinas DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah pelaksana stunting ini. Stunting tersebut, ya. Tapi tidak bisa bekerja sendiri, memang harus ada kerjasama dengan seluruh OPD, seluruh instansi yang terkait, lembaga masyarakat, mitra dan anggota termasuk PKK dan kader-kader yang ada di lapangan. Oke. Ini kita tergelitik ingin bertanya, mengapa sih sebenarnya stunting itu penting untuk kita hindari ini, Bu Amrina? Ya, memang stunting itu sangat penting untuk dihindari karena ya itu tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi,
Karena stunting itu berakibat fatal kan Fatal untuk kedepannya. terhadap kecerdasan tadi, Ya gagal tumbuh. gagal tumbuh, kecerdasannya kurang, sering sakit-sakitan. Itu kan bagaimana untuk kehidupan ke depan kalau di antara keluarga-keluarga di Indonesia itu ada yang stunting. Nah, bisa kita bayangkan ke depannya bagaimana bangsa ini akan lebih maju kalau sumber daya manusianya banyak yang stunting. Nah, tidak bisa menerima informasi kemajuan teknologi dan lain-lain kan. Nah, jadi memang kita yang utama dulu sumber daya manusia itu harus sehat, cerdas, produktif, intelektual. Sehat, cerdas, produktif, intelektual. Iya, memang seperti itu yang diharapkan kita semua kan. Seperti kita di keluarga lah ya. Kita pengen anak-anak keturunan kita yang sehat, cerdas, produktif, yang punya gawe pekerjaan yang bagus, bisa menghasilkan pendapatan, cuan, bisa menghidupi dirinya sendiri, apalagi bisa mandiri begitu ya? Bisa mandiri, bisa mandiri untuk dirinya sendiri, bisa membantu keluarga, masyarakat dan lainnya seperti itu. Nah, kalau untuk tentunya karena di Indonesia ini ada lebih kurang 4,8 juta lahir bayi setiap tahunnya. 4,8 juta lahir bayi setiap tahunnya. Dan di antara 4,8 juta itu ada yang stunting kan sangat disayangkan. Banyak juga yang stunting. Sangat disayangkan kan. Seperti itu. Oke, baik. Ini tadi ya kita pengen tahu bagaimana sih sebenarnya cara mencegah terjadinya stunting itu sendiri. Kalau mencegah stunting itu kita tuh memang berawal dari sebuah keluarga ya. Keluarga itu tujuan dari ikatan perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga. Di dalam suatu keluarga itu ada fungsi-fungsi yang kalau bisa fungsi-fungsi itu benar-benar harus dijalankan. Apa saja itu fungsi-fungsinya? Pertama ada fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Nah, ini kalau diterapkan fungsi agama, 8 fungsi dalam keluarga itu, insya Allah keluarga-keluarga itu akan menghasilkan anak-anak yang sehat, yang kreatif, yang cerdas, yang produktif dan lain-lain. Terutama di fungsi reproduksi ini. Ini seperti apa? Fungsi reproduksi ini kan fungsi untuk mempunyai keturunan. Kan? Jadi tujuan dari perkawinan itu salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Ya, jadi sebaiknya calon-calon pengantin itu benar-benar merencanakan, dan memikirkan masa depannya, apalagi untuk masalah pernikahan. Pernikahan ya. Masalah pernikahan. Sebaiknya seorang sepasang catin itu benar-benar harus memeriksakan diri sebelum dia menjalankan perkawinannya, menjalankan pernikahannya. Artinya 3 bulan sebelum pernikahannya itu sebaiknya dia harus memeriksakan diri apakah dia termasuk sehat atau subur atau tidak, ataukah dia mempunyai penyakit anemia, HB rendah atau dan lain-lain. Ini karena akan mempengaruhi nanti dia hamil. Mempengaruhi pada keturunannya juga begitu. Iya, nanti apalagi yang calon suaminya kalau bisa jangan merokok ya, jangan minum alkohol atau dan lain, apalagi narkoba. Jadi kalau lebih luas lagi BKKBN itu sudah banyak berperan untuk memberikan edukasi kepada pasangan-pasangan muda, kepada kaum muda, kaum milenial, untuk lebih berperan sesuai dengan karakter dan usianya. Jadi artinya seorang calon pengantin
ketika dia berniat untuk menikah, begitu, Iya. dia harus memeriksakan diri terlebih dahulu Iya. bahwa dia sehat, kemudian subur atau tidak, untuk bisa mendapatkan keturunan yang baik, begitu. Iya, di BKKBN itu sudah ada namanya aplikasi elektronik LC Mil. Aplikasi elektronik untuk siap nikah dan siap hamil. Oh, LC Mil namanya. LC Mil itu namanya. Jadi kalau dia bisa mendownload aplikasi itu untuk mengetahui, mendeteksi dini apakah dia termasuk dari kategori calon pengantin yang sehat atau tidak. Oh, jadi melalui aplikasi itu bisa diketahui. Bisa, 3 bulan sebelum menikah sebaiknya bisa mencoba membuka aplikasi itu atau memeriksakan diri ke puskesmas, apakah si calon pengantin ini sehat, apakah dia punya anemia atau tidak, gitu. Riwayat kesehatan begitu ya. Kesehatan. Nah, ini saya tertarik dengan berbicara mengenai bahwa seorang calon pengantin ketika sebelum menikah dia harusnya memeriksakan dulu nih kesehatan dia seperti apa gitu ya. Iya. Artinya kalau kata orang nggak beli kucing dalam karung gitu ya. Ya, betul. Jadi artinya bisa tahu nih, oh subur. Kalau nggak subur ya daripada keduluan gitu, daripada mungkin terlanjur begitu kan, dan akhir penyesalan di belakang begitu ya. Jadi seperti itu. Iya, benar. Karena kalau ketika dia hamil sejak 0 bulan usia anak itu sampai umur 24 bulan itu adalah masa perkembangan fisik si anak, tumbuh kembang si anak dan kecerdasan itu yang sangat pesat. Itu ketika di dalam kandungan ya. Jadi kita memulainya tuh ketika di dalam kandungan. Gizi, asupan gizi itu benar-benar harus diperhatikan dan benar-benar harus cukup untuk kebutuhan si ibu dan si bayi, calon bayi itu sampai dia usia 24 bulan. Sampai usianya 24 bulan. Iya. Nah, itu karena masa-masa itu adalah masa golden years, boleh dikatakan masa emas bagi si tumbuh kembang anak. Ketika di dalam rahim gitu ya. Dikatakan dalam BKKBN itu dan istilahnya 1000 hari, 1000 HPK, hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Sejak dalam janin dalam kandungan sampai usia 24 bulan. Sampai dengan 24 bulan. Iya, itu 1000 hari HPK itu benar-benar harus diperhatikan asupan gizi, kesehatannya, vitamin, segala macam. Kontrol ke dokter ya, pemeriksaan diri ke dokter, kemudian anak lahir nanti diberi ASI eksklusif, harus diberi ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. 6 bulan. ASI saja, ASI tok. Tanpa harus ada pendampingan Tanpa harus lain. ada yang macam-macam. Kadang-kadang masyarakat kita ini masih ada yang berani-beraninya umur 4 bulan dikasih pisang kepok. Rebusan pisang udah ini ya. Iya, padahal itu tidak benar kan. Ya. 6 bulan itu harus ASI eksklusif. Benar-benar ASI eksklusif. Jadi artinya imunisasi juga imunisasi harus dijalankan sampai lengkap. Gitu. Nah, artinya kaitannya dengan stunting ini sendiri, artinya seorang calon ibu, begitu ya, ketika anak berada di dalam kandungan, artinya asupan gizinya harus benar-benar menjadi perhatian. Benar. Dari artinya di sini peran suami dan juga peran keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk memperhatikan itu agar bisa terhindar dari stunting, begitu. Benar. Peran keluarga sangat menentukan di sini. Kalau seorang ibu hamil di lingkup keluarganya bermasalah, ada misalnya apalagi kena KDRT, sering terdengar kan, secara psikologis itu mengganggu perkembangan juga kan. Oh, itu otomatis juga mengganggu perkembangan. Jadi kalau bisa seorang ibu hamil itu harus happy terus. Harus dilindungi, diperhatikan, disayangi supaya tumbuh sehat. Hamilnya itu janinnya ada dalam kandungan juga ikut berpengaruh supaya dia lebih sehat, lebih semangat, lebih memperhatikan kondisi badannya gitu kan. Nah, setelah 6 bulan si bayi tadi itu kan dia butuh
makanan tambahan tuh, Ya. namanya MPASI. MPASI, oke. Makanan pendamping ASI. Nah, itu juga harus diperhatikan kebutuhan kalori dari si bayi itu. Lebih baik konsultasi dengan dokter anak. Dokter anak. Berapa kebutuhan karbohidratnya, kebutuhan protein, Untuk bisa memenuhi lemak. agar jangan sampai terjadi stunting. Iya, supaya pertumbuhan dan perkembangan anak tuh optimal. Optimal. Begitu. Oke. Jadi perkembangan dan juga pertumbuhan anak itu optimal gitu ya. Oke, kita pengen tahu juga nih Mbak Rina ya tentang tentunya peran daripada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap penurunan dan pencegahan stunting ini sebenarnya seperti apa? Peran dinas DPPKB ya, Iya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sangat antusias dan sangat berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menurunkan angka stunting khususnya yang ada di Kota Palembang. Jadi sudah benar-benar digodok ya, ada namanya dibentuk semacam satgas, Satuan Pelaksana Tugas, namanya TPPS. TPPS. Tim Percepatan Penurunan Stunting. TPPS. Iya. Tim pencegahan Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat kota. kayak pemilu ya TPPS ya. Oh, itu TPS ya. TPS. Itu TPS ya, ini Tempat TPPS pemungutan ya. suara. TPPS tadi apa? Tim pokoknya? Percepatan Tim percepatan, oke. Penurunan Stunting. Penurunan stunting ya. Ya, dari tingkat kota, di tingkat kecamatan dan juga tingkat kelurahan. Kemudian dibentuk lagi ke bawahnya ada namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Nah, TPK. Di Kota Palembang ini ada sejumlah 980 TPK yang ada di Kota Palembang. 980 tim. Tim percepatan kelurahan ini ya. Ya, di tingkat kelurahan ke bawah ya, tingkat RT, tingkat RW. Nah, itu ada yang namanya TPK tadi. Yang terdiri dari bidan, kemudian anggota PKK dan kader KB. Oke. Kader KB, 3 orang. KB. Dan kader KB ya. Iya. Oke, baik. Oke, kita lanjut kembali. Jadi, nah ini untuk TPPS sendiri atau tim percepatan penurunan stunting sendiri dari mulai kota, kecamatan sampai dengan kelurahan itu tugasnya seperti apa nih Bu Rina? Aduh, Ya. bentar. Iya, mungkin bisa di silent sebentar. Iya. Baik. Jadi TPPS tadi itu tugasnya mengedukasi, melakukan sinergi ke semua pihak terkait, untuk bersama-sama bekerja sama, turun bersama, duduk bersama untuk mencegah dan menurunkan angka stunting yang ada Jadi di Kota dia ini Palembang. TPPS ini dari pusat ya, atau dari kota aja? Dari kota. Dari kota, kemudian ke kecamatan, ke kelurahan. Iya. Oke. TPPS ini dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dengan OPD, dengan lembaga masyarakat, tim penggerak PKK untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak terkait, masyarakat dan kader-kader seperti itu. Jadi sudah banyak dilakukan semacam penyuluhan, edukasi, sosialisasi kepada lembaga-lembaga, tokoh masyarakat, tokoh formal, non formal, lembaga-lembaga dan mitra kerja yang terkait. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh tentunya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana ya. TPK di sini berperan untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai resiko stunting, anak yang mempunyai resiko stunting, melakukan pendampingan gitu, pendampingan. Mengetahui anak yang beresiko stunting itu dilihat dari mana nih Bu Rina? Sehingga bisa didampingi begitu. Ya, didata oleh TPK tadi, bekerjasama dengan puskesmas, didata keluarga-keluarga yang berisiko stunting, pasangan usia subur, yang
pasca persalinan, yang hamil, yang mempunyai anak balita sampai 5 tahun. 5 tahun. Itu, ya. Seperti itu. Jadi ada datanya tersendiri ya? Iya, dari data-data itu baru kita bisa menentukan keluarga sasaran sasaran stunting itu adalah keluarga yang berisiko stunting. Oke, sasaran stunting itu adalah keluarga yang berisiko stunting ya. Iya, Oke. Bu Rina, nanti kita akan lanjut lagi ya. Tetapi kita akan dengarkan dulu nih ya, ada tentunya yang akan lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, masih dalam tentunya acara Palembang Bisa. Kak, ponselnya jauhin tuh. Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal. Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor. Hah? Masa sih? Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan jauhin. Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong. Iya ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih di 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang hari ini kita masih berbicara, tentunya berdialog ya dalam acara Palembang Bisa yang membahas tentang peran Dinas Pengendalian Penduduk dan juga keluarga berencana Kota Palembang dalam pencegahan dan juga penurunan stunting di Kota Palembang. Tentunya masih bersama Ibu Dr. Anda Sofia Rina MSI dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga keluarga berencana Kota Palembang. Kita lanjut kembali tentunya untuk bahasan kita. Ini Mbak Rina ya, kita lanjut kembali tentunya bahasan kita tadi. Tadi disebutkan bahwa adanya TPPS ya, kemudian juga adanya Satgas. Ini Satgas ini seperti apa sih sebenarnya tugas daripada Satgas itu sendiri? Satgas TPPS maksudnya. Satgas TPPS. Oke. Ya tadi melakukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dengan OPD, lembaga masyarakat, tim penggerak PKK, mitra kerja dan kader di lapangan untuk berusaha bersama-sama untuk mencegah terjadinya dan menurunkan angka stunting yang ada di Kota Palembang. Jadi artinya ini merupakan tugas kita bersama tugas bersama dalam penurunan angka stunting itu sendiri. Iya. Ini kalau Mbak Rina sendiri ya, yang bertugas langsung nih dari tentunya Dinas tentunya Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana. Kita garis bawahi keluarga berencana. Kita tahu dulu kan salah satu program pemerintah adalah dengan keluarga berencana, cukup 2 anak saja begitu ya. Nah, apakah stunting ini kan ada kaitannya nih dengan tentunya pengendalian penduduk, di mana mungkin dalam satu keluarga anaknya banyak nih, karena anaknya banyak otomatis kan
untuk masalah gizi begitu ya, seorang ibu hamil kemudian kelahiran anak itu sendiri mungkin gizinya akhirnya tidak terpenuhi sehingga terjadinya stunting. Apakah seperti itu bisa dikatakan, Bu Rina? Iya, bisa. Jelas ada kaitannya dengan keluarga. Kalau satu keluarga itu mempunyai anggota keluarga yang boleh dikatakan 3 anak lebih misalnya ya, sedangkan penghasilan sumber pendapatan dari keluarga itu sebatas ya cukup untuk kebutuhan pokok saja, itu rasanya sulit ya untuk mencukupi asupan gizi yang benar-benar dibutuhkan oleh pertumbuhan, apalagi mempunyai anak balita ya punya ibu hamil. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi memang BKKBN itu visi dan misi dari program BKKBN itu salah satunya adalah peningkatan ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga di situ adalah untuk menjadikan anggota keluarga itu yang berketahanan, artinya yang mampu untuk bisa berdiri sendiri, mampu untuk melakukan kegiatan yang bisa mandiri, maksudnya yang mandiri, yang bisa menjadi apa istilahnya itu, menjadi harapan dari keluarganya itu, tidak tergantung dari orang lain, tidak menjadi beban dari keluarga itu sendiri atau orang lain seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak anak, terlalu sering melahirkan, terlalu jarak yang terlalu dekat, terlalu dini melahirkan, itu juga sangat membahayakan bagi pasangan usia subur itu, dan mungkin akan mengakibatkan terjadinya stunting. Itu juga merupakan salah satu faktor penyebab daripada terjadinya stunting itu sendiri. Jadi kalau bisa usia perkawinan itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau untuk usianya itu sendiri berapa nih Bu Rina yang seharusnya sebaiknya? Usia ideal itu menurut BKKBN itu untuk perempuan itu 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Di sini artinya sudah matang semuanya. Sudah matang, sudah siap, alat reproduksi juga sudah bagus ya. Dalam kondisi yang sangat baik ya. Tingkat kemampuan dirinya tuh sudah bisa untuk mandiri, untuk bisa menghidupi keluarga itu sendiri kalau bisa. Jangan tergantung dari jadi jangan menjadi beban dari orang tua, jadi kepada atau beban masyarakat dan lain-lain. Jadi artinya di sini untuk tentunya untuk bisa mendapatkan generasi yang baik, generasi yang berkualitas, artinya semuanya harus dipikirkan matang-matang begitu ya. Jadi mulai dari usia pernikahan itu juga harus dipertimbangkan idealnya seperti apa. Kemudian juga tentunya kalau untuk kelahiran itu sendiri, untuk seorang perempuan itu maksimal usia berapa nih harusnya punya anak, itu maksimalnya usia berapa? Baiknya sampai usia 35 tahun. 35 Kalau 35 tahun ke atas sudah risiko tinggi. Oke. Iya. Jadi artinya sudah termasuk risiko tinggi juga sebenarnya. Artinya jadi itulah jarak kehamilan itu 21 tahun sampai 35 tahun. 21 tahun sampai dengan 35 tahun. Oke. Tapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu banyak. Iya, bisa berpengaruh. Jadi sebaiknya antara anak yang pertama dengan anak yang kedua itu berapa jaraknya yang bagus, yang untuk optimal, sehingga kita ini juga untuk dalam artian untuk menghindarkan diri daripada stunting itu sendiri terhadap buah hati kita cintai. Kita bisa konsultasi ya dengan bidan ya, dengan dokter kandungan, berapa sebaiknya kita jarak kelahiran itu yang sesuai dengan reproduksi si ibu itu, calon ibu. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun atau 5 tahun jaraknya. Jaraknya. Jadi untuk itu sebaiknya memakai alat kontrasepsi
terlebih dahulu. Kalau Harus jangan memakai alat kontrasepsi terlebih dahulu. memakai alat kontrasepsi. Seperti itu. Oke, baik. Untuk mengatur jarak kelahirannya. Untuk mengatur jarak kelahiran ya. Oke, baik. Bu Rina ya, nanti kita akan lanjut lagi tentunya perbincangan kita di suasana siang hari ini. Kita akan hadirkan dulu yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Untuk Anda pendengar, kami ingin mempersilakan saja untuk Anda bisa nanti bertanya langsung melalui line telepon di 0711 369977. Nah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita dengarkan dulu yang satu ini ya. Ada apakah gerangan yang satu ini? Ya, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong? Salah tuh infonya. Hoax. Jangan gampang kemakan berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya. Mau beli apa sih? Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus. Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong. Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying. Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata. Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang hari ini masih bareng Lydia dan juga tentunya bareng Mbak Rina ya, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana terhadap, kita berbicara mengenai terhadap penurunan dan juga pencegahan stunting. Mbak Rina, ini kita pengen tahu lagi nih ya. Di sini disebutkan ada TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting dari kota, kecamatan dan kelurahan. Kemudian ada juga TPK atau Tim Percepatan Kelurahan yang terdiri dari pendamping keluarga. Oh, pendamping keluarga, tim pendamping keluarga begitu ya. TPK, tim pendamping keluarga. Oke, tim pendamping keluarga, bidan, kemudian PKK dan juga kader KB. Ini masing-masing tugasnya itu seperti apa mereka ini? Ya. Kalau TPK itu ya memang sangat berperan di lapangan untuk mendampingi ibu hamil tadi, terutama ibu hamil, ibu calon pengantin, pasangan usia subur yang pasca persalinan atau anak balita di bawah 5 tahun. Itu masing-masing mempunyai peran tersendiri. Seorang bidan misalnya melakukan pengecekan dan pemeriksaan rutin kepada keluarga yang berisiko stunting itu untuk lebih peduli dengan kesehatan kesehatan ibu hamil misalnya, atau kesehatan si bayi yang ada di keluarga itu. Harus dicek kesehatannya, perkembangan asupan gizinya. Nah, seperti itu. Kalau seorang anggota PKK juga ikut peran untuk memberikan pendekatan pendampingan kepada keluarga tersebut untuk diberi bantuan, diberi fasilitasi untuk apa yang perlu dibutuhkan oleh keluarga itu. Dicarikan solusi untuk mendapatkan bantuan sosial atau lain-lain seperti itu. Kader KB juga di situ berperan, salah satu melakukan pendampingan. Kalau dulu posyandu ya, kalau sekarang masih kah? Masih. Ini jadi artinya kader KB ini adalah kader posyandu atau seperti apa? Atau beda? Kader KB ini adalah kader kader yang ada di DPPKB. Yang sebagai tenaga sukarela di lapangan untuk melakukan program pemerintah, khususnya program KB. Salah satunya ini adalah
program stunting ini juga sangat berperan mereka di situ untuk melakukan pendekatan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting, untuk memberikan edukasi penyuluhan kepada keluarga tersebut bahwa kalau anaknya itu termasuk keluarga yang berisiko stunting, apa tindakan yang harus dilakukan, seperti apa perlu dirujuk ke puskesmas seperti itu, apa dilakukan pendampingan untuk mendapatkan bantuan. Untuk diberi informasi tentang perlunya pengetahuan tentang ASI eksklusif, seperti itu tugas mereka. Tugas daripada tentunya kader KB ini tadi ya? Iya. Tugas dari kader KB. Ya, khususnya pada tugas TPK itu juga termasuk tugas TPK itu. Nah kalau posyandu sendiri itu, Bu Rina itu termasuk, apakah termasuk dalam TPK itu atau tidak? Bisa, karena kader KB itu kalau di BKKBN ya, di DPPKB, kader KB itu terdiri dari PPKBD dan sub PPKBD. PPKBD dan sub PPKBD. Apa saja itu? PPKBD itu pembantu pembina KB desa kalau zaman dulu. Pembantu pembina KB desa. Pembina KB desa. Oke. Iya. Terus? Jadi kader KB di sini multi ganda dia nih. Dia juga sebagai kader posyandu, sebagai anggota PKK juga, sebagai kader KB juga. Jadi benar-benar kader-kader yang sangat istimewa, yang perannya banyak di lini lapangan di bawah, di tingkat kelurahan itu, mencakup kegiatan-kegiatan masyarakatan. Itu kader KB itu. Oke, kader KB ya. Kader kesehatan juga mereka kan. Kader puskesmas, iyalah itu, karena untuk menjadi kader tuh kadang-kadang pada saat sekarang ini nih agak-agak susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Iya, karena tahulah sendiri ibu-ibu kan banyak peran ya di rumah tangga ya. Jadi yang benar-benar tulus ikhlas untuk menjadi kader itu kadang-kadang enggak sulit ya. Nah, jadi kalau ada kader itu sudah sangat membantu sekali. Program BKKBN ini tidak akan berjalan baik kalau tidak dibantu oleh mereka-mereka ini. Seperti itu. Jadi harus ada kerjasama dan juga bantuan dari mereka begitu ya? Iya, karena mereka yang melakukan pendekatan kepada keluarga tersebut kan mereka yang tahu. Mereka yang tahu kondisi keluarga itu kan, yang di lapangan, yang tahu persis tempatnya di mana. Jadi artinya kalau puskesmas sendiri juga bisa menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk bisa mengetahui ataupun mendapatkan pendampingan ataupun informasi untuk stunting ini? Iya, jelas, karena memang di puskesmas ya? Iya. Saya ingat dulu waktu masih kecil nih Bu Rina ya, ketika kita kecil sering diajak oleh orang tua, sering diajak oleh ibu gitu kan ke puskesmas atau ke posyandu, itu sering dapat bubur kacang hijau. Apakah ini salah satu bentuk juga untuk tentunya peran daripada tentunya ya apa tadi TPKB tadi ya? Oke, TPK tadi ya. Apa itu menjadi tugas dari TPK atau tim untuk pendamping ya? Iya, pendampingan keluarga tadi itu dengan cara memberikan asupan gizi kan bentuknya, iya, artinya pemberian bubur kacang hijau kayak gitu. Kalau si bayi itu misalnya termasuk kekurangan gizi, ini cepat-cepat dikasih penyuluhan, dikasih apa yang dibutuhkan si anak itu, susu, gizi yang seimbang, makanan tambahan, termasuk yang tadi bubur kacang hijau, seperti itu. Jadi mereka cepat-cepat diperhatikan supaya berat badannya tuh naik. Berat badannya naik. Iya, karena kalau dia di posyandu itu kan ada anak tuh yang berat badannya kurang mungkin ya, ada yang cukup, ada yang di bawah garis seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Itulah tugas kader tadi, tugas tim pendamping keluarga tadi untuk memantau perkembangan keluarga-keluarga yang mempunyai anak yang berisiko stunting, seperti itu. Untuk memantau ya. Memantau dan memberi solusi bagaimana sebaiknya, seperti itu.
bagaimana sebaiknya Iya. ya untuk di dalam tentunya memberikan pendampingan tersebut Pendampingan, ya. iya. Pendampingan tersebut. Iya, mereka turun ke lapangan. Mm-mm. Mm-mm. Nah ini di sini kan dikatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh dinas salah satu ya, oleh dinas pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana terhadap penurunan dan pencegahan stunting. Di sini dikatakan bahwa penyediaan data keluarga yang beresiko stunting, kemudian juga ada pendampingan keluarga yang beresiko stunting, pendampingan keluarga calon pengantin, ada juga surveillance ya, keluarga beresiko stunting atau sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan, dan ada audit kasus stunting ya. Di sini saya tertarik dengan kata audit kasus stunting. Ini maksudnya seperti apa? Di sini dikatakan bahwa untuk mencari penyebab terjadinya stunting. Ini audit yang seperti apa yang dilakukan? Kalau keuangan kan jelas nih audit keuangan gitu kan. Kalau stunting itu bagaimana sih auditnya gitu? Ya itu pencarian data keluarga yang berisiko stunting di lapangan. Apakah benar-benar anak itu termasuk stunting atau tidak? Ini berdasarkan laporan yang ada di lapangan? Iya, berdasarkan laporan yang ada di lapangan. Dicari penyebab asal usulnya anak itu. Kenapa dia termasuk stunting? Apakah dia benar-benar termasuk stunting atau tidak? Ataukah cuman berisiko gitu? Kalau dia benar-benar sudah stunting, ya apa solusinya, tindakan yang butuhkan. Tapi kalau dia yang berisiko, sasarannya ini berisiko, nah ini benar-benar sangat menjadi pusat perhatian untuk ditindaklanjuti seperti itu. Untuk ditindaklanjuti ya. Oke, baik. Ini menarik sekali pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja di line telepon 0711 36 9977 ya. Nah, di sini tadi ada juga TPK yang terdiri dari bidan, anggota PKK dan IMP atau kader IMP yang berdomisili IMP? Iya benar. IMP itu wadah dari kader KB tadi. Oh, wadah dari kader KB. Itu disebut dengan IMP. IMP, Institusi Masyarakat Perkotaan. Oh, institusi masyarakat perkotaan, ini banyak singkatan-singkatan gitu ya. Yang berdomisili di wilayah masing-masing kelurahan ya ataupun setempat ya, bertugas antara lain melakukan pendampingan kepada sasaran keluarga yang berisiko stunting. Nah, ini kaitannya dengan apa yang ada di lapangan. Ketika berhadapan dengan masyarakat, pemberian edukasi, pemberian literasi kepada masyarakat, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala Bu Rina ketika tugas daripada Bu Rina sendiri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap penurunan stunting ini, yang menjadi kendala biasanya apa nih? Memang benar ya, banyak kendala yang ditemukan di lapangan ya. Itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim TPK tadi. Salah satunya adalah keluarga yang berisiko stunting tadi itu kalau didatang ini merasa agak malu gitu. Oh, oke. Itu menjadi malu dari dia dikatakan anaknya stunting, dikatakan kurang gizi dan seperti itu. Jadi seakan-akan saya nggak mampu begitu ya. Seakan-akan merasa tidak mampu. Ya. Merasa minder, jadi agak menutup diri seperti itu, agak menutup diri untuk didatangi, untuk diperhatikan, tidak terbuka seperti itu. Jadi pendekatan seperti apa yang biasanya dilakukan di lapangan ketika berhadapan dengan hal seperti itu? Ya itu bisa-bisanya TPK tadi mendekati, harus ini ya, harus dari hati dengan perlahan ya, dengan memberikan informasi edukasi yang tepat, pendekatan yang sebaik-baik mungkin ya. Untuk kita tidak bermaksud untuk memandang rendah mereka atau seperti apa. Kemudian ada juga terjadi anaknya stunting ternyata bukan anak yang kurang mampu, anak yang mampu itu lebih malu lagi dia. Oh, anak keluarga mampu ada ditemukan? Ada. Itu apa biasanya penyebabnya, Bu Rinda? Padahal dia anak orang mampu kan? Kalau orang mampu kan dia itu tadi gizinya gitu, gizi buruk gitu kan? Tidak. Mungkin salah satu penyebab tidak memberikan ASI eksklusif tadi. Dia mau praktis memberi susu formula. Tidak memberi ASI eksklusif, padahal ASI eksklusif itu sangat-sangat penting bagi si bayi dari dia lahir itu yang
ASI yang kuning-kuning itu kolostrum namanya, ya. itu harus diberikan kepada si bayi. Itu untuk mencegah kekebalan daya tahan tubuh bayi. Agar bahkan kekebalan tubuh yang berkualitas begitu. Iya, agar dia lebih sehat. Lebih sehat. Tidak mudah sakit kan. Insya Allah kalau diberikan ASI, insya Allah anak itu kuat. Terhindarlah kuat ya. Jadi jauh dari yang namanya stunting. Jauh gitu ya. dari stunting. Ini Jadi tidak diberikan susu formula karena merasa memberi susu formula itu lebih keren. Lebih keren ya, harganya mahal. Harganya gitu ya. mahal, lebih bergengsi kali ya. Jadi seakan-akan gimana gitu ya. Gimana gitu. Nah, jadi ketika itu berhadapan nih dengan keluarga yang ya kalau memang kategorinya berada di bawah begitu ya, garis bukan di bawah garis miskin, maksudnya di keluarga yang memang harus mendapatkan perhatian. Oke, mungkin setidaknya walaupun mereka merasa juga tidak nyaman begitu ya, karena mereka tidak ada yang ingin dikatakan bahwa tidak mampu gitu ya. Pasti berharapnya tetap dikatakan bahwa saya mampu kok untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk ini. Apalagi ini dari keluarga mampu. Iya, Dari seperti keluarga itu. mampu, tetapi ternyata Mungkin anaknya stunting. saking sibuknya mungkin ya, atau gimana Bu? Nah jadi ketika berhadapan dengan, pasti kan otomatis mereka kesel kan, marah begitu kan dengan bahwa seakan-akan anaknya dikatakan stunting padahal mereka dari keluarga mampu. Ini bagaimana cara daripada kader-kader itu sendiri menghadapi hal yang seperti ini? Ya itulah tadi, seperti tadi, lebih sabar ya menghadapi keluarga seperti itu, lebih nggak bisa sabar kalau saya sendiri. Kadar itu memang patutlah diberi ya puji, apresiasi karena mereka itu benar-benar mengayomi ya. Tahu solusi, mencegah menghadapi keluarga seperti itu, tahu dia solusinya gimana, seperti apa, pendekatannya seperti apa. Harus intens ya, jangan cuek, jangan mudah menyerah. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya. Tentunya ternyata lika-likunya sebagai tentunya baik itu yang di lapangan, begitu yang petugas-petugas di lapangan untuk memberikan edukasi, memberikan pendampingan, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan Ibu Dina ya. Iya. Ini tidak lepas dari tugas penyuluh KB juga. Tugas penyuluh KB. Ya, penyuluh KB di situ sangat berperan juga untuk lebih mengadakan pendekatan face to face kepada keluarga yang bersangkutan, bersama dengan kader, bersama dengan PKK, bersama dengan bidan, seperti itu. Nah, karena di bawah penyuluh KB itu kader KB itu naungannya istilahnya itu mitra langsung dengan penyuluh KB. Penyuluh KB. Iya, penyuluh KB di lapangan. Ini yang saya tergelitik untuk bertanya langsung sama Bu Rina sendiri ya. Ini kan kaitannya dengan penyuluh KB yang luar biasa begitu tugasnya, dengan kesabarannya yang juga luar biasa. Itu kan tidak mudah nih berhadapan dengan fenomena seperti ini begitu ya. Nah, stunting ini sendiri kan katanya bisa dicegah begitu ya. Kalau kata orang tuh sebelum nasi menjadi bubur gitu ya. Sebelum nasi menjadi bubur. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi stunting ini, apa yang harus dilakukan? Ya barangkali ya salah satunya lebih memperhatikan kesehatan si anak tersebut yang sudah terjadi. Mungkin bisa ya kalau sudah terjadi. Nggak bisa diperbaiki atau seperti apa nih Bu Rina? Ya perkembangan kedepannya tuh mungkin bisa lebih ditekan ya. Karena stunting ini nanti dia akan pendek kan. Nah, jadi kalau dia sudah terjadi stunting, mungkin dia diberi asupan gizi yang lebih digenjot lagi mungkin ya. Barangkali bisa menekan pendeknya itu ya, di usia perkembangannya itu. Tapi itu usia perkembangannya itu sampai berapa persen gitu. Tidak sebesar masa 0 sampai 24 bulan tadi. Masa perkembangan yang paling maksimal itu adalah 0 sampai 24 bulan begitu ya. Golden years tadi. Ya. Lepas dari situ artinya asupan penyerapan ke tubuhnya itu lebih maksimal ya, di saat usia itu ya. 0 sampai dengan 24 bulan.
Lebih dari situ artinya ketika sudah lahir ternyata didapati ternyata stunting begitu, ini masih bisa untuk bisa setidak-tidaknya mengurangi agar tidak tidak terlalu terlalu pendek begitu ya. Jadi dengan pemberian gizi yang lebih baik, lebih baik. Ketika sudah lahir. Harus lebih sering memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, ke dokter atau ke rumah sakit atau diberikan gizi yang lebih baik. Mungkin bisa seperti itu mungkin ya. Karena saya juga bukan di latar belakang dokter ya. Dokter ya. Ya, tapi setidaknya seperti itulah ya. Kira-kiranya. Oke, baik Bu Rina, kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan. Nggak terasa ya? Nggak terasa ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi di sini kita pendengar bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya peran dari BKKBN, terus juga peran dari dinas ya, dinas pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana terhadap penurunan stunting yang memang luar biasa begitu ya, untuk memberikan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat ya. Jadi kalau kata orang lebih baik mencegah daripada kita mengobati begitu ya. Benar. Jadi lebih baik kita tahu dari sekarang untuk bisa mengedukasi ketika nanti kita punya anak dan cucu. Ini kita akan terhindar dari yang namanya stunting itu sendiri. Betul sekali. Sepakat ya? Sepakat apa sepakat? Sepakat ya. Oke, baik Bu Rina, sebagai tentunya closing statement apa yang menjadi harapan dan pesan? Silakan. Harapan. Ya, harapan kami sebagai aparat lah, termasuk ya aparat dari dinas kepada masyarakat yang mendengar ya. Mudah-mudahan ini lebih diperhatikan lagi, terutama calon pengantin yang mau menikah. Ini lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Apakah sudah benar-benar siap untuk menikah? Jangan gebiar pernikahannya saja yang diperhatikan. Gegap gempitannya saja yang diperhatikan. Gegap gempitanya saja ya, tapi yang lebih utama lagi tentang kondisi kesehatan si calon itu ibu, sendiri, si calon ibu ataupun si calon ayah begitu ya. Calon ayah ya, karena sangat berpengaruh nanti pada tumbuh kembang anak yang dilahirkannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina ya, atau Mbak Rina ya, Uni Rina gitu ya. Untuk tentunya bincang-bincang kita di suasana siang hari ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana yang tentunya membahas tentang peran pengendalian penduduk dan peran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana terhadap penurunan dan pencegahan stunting ya. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi tentunya bisa mengedukasi kita, memberikan informasi bagi kita, meliterasi kita untuk bisa menjadi ibu yang cerdas, orang tua yang cerdas tentunya, dan juga masyarakat yang cerdas untuk bisa menghasilkan generasi-generasi penerus yang berkualitas dan juga cerdas begitu ya, sebagai penerus di kedepan hari nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa akhirnya waktu jua yang harus mengakhiri kebersamaan kita di suasana siang hari ini, edisi Kamis 16 Februari 2023 dalam acara Palembang Bisa. Dan tentunya saya Lydia dan juga tentunya Bu Rina tentunya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana, kami undur tentunya dari ruang dengar Anda. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.